teman-teman, saya Afni. Selamat bergabung di podcast Girls Talk, inspirasi perempuan muda dari Indonesia Timur. Nah, kita akan membahas segala macam hal menarik tentang perempuan-perempuan hebat yang menginspirasi. Untuk topik kali ini, kita akan membahas tentang work-life balance. Bagaimana sih manajemen antara waktu di pekerjaan dan keluarga? Bersama narasumber kita hari ini yang telah menemani saya, Kak Vika Cantik hari ini. Hai. Halo Kak Vika. Hai. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Saya hari ini baik-baik. Afni ya? Afni, Kak. Afni. Ya. Afni. Nah, ini Kak Vika, kita kan mau bahas tentang work-life balance. Nah, Kak Vika kan sebagai wanita karir, Yes. bekerja sebagai MC profesional, Yes. di radio TV, dan sebagai dosen. Dan tak lupa perannya sebagai ibu rumah tangga. Benar. Nah, banyak ya jobnya ya. Menurut Kak Vika sendiri, definisi dari work-life balance ini, bab apa sih dan arti penting bagi pribadinya Kak Vika itu seperti apa? Oke, sebelum kita kenalan ngobrol lebih jauh ya. Sebenarnya nama saya itu memang kalau di radio itu lebih dikenal dengan Vika. But kalau misalnya sehari-hari kesehariannya tuh lebih dikenal dengan Dini Anggreni ya. Jauh ya Kak? Iya, jauh banget ya. Memang kalau anak-anak radio tuh nama asli dan ada nama samarannya ceritanya. Tapi kalau misalnya banyak dari teman-teman yang sering panggil akrabnya tuh Mami. Mami Melody, kan anak saya namanya Melody, jadi saya sering panggilnya ya, Mami Melody. Jadi terserah Afni mau lebih nyamannya panggil apa terserah. Mami Melody aja deh Kak. Mami Melody aja ya. Melody. Siap. Kalau ngomongin soal work-life balance, sebenarnya itu lebih kepada kita tuh bisa ngatur semua jadwal kita tuh dengan baik dan tidak melupakan apa yang seharusnya jadi prioritasnya kita sebagai seorang perempuan. Apalagi saya mungkin sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu itu tidak keteteran untuk ngatur jadwal yang sebenar-benarnya nih ya dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang lainnya. Seperti itu. Nah, kebanyakan kan memang sekarang tuh kayak ibu-ibu yang berkarir itu selalu yang kayak wah enak banget sih hidupnya, kerjaannya di luar ngantor, padahal dia nggak tahu apa yang kita korbankan sebenarnya dari situ ya. Dan sebenarnya kayak gitu sih, jadi intinya kayak sebetulnya dalam hati kecil saya pengennya jadi ibu rumah tangga yang seutuhnya. Tinggal di rumah, ngurusin anak dan suami. Itu menurut saya ya. Tapi kebanyakan orang, enak banget sih kamu keluar-keluar, kesana kemari, jalan terus, kerja terus. Kamu nggak tahu seberapa capeknya kita nih ngurusin anak, ngurusin suami, tapi sambil kerja juga gitu. Nah, ini tadi kan bagaimana sih seberapa capeknya nih Kak? Nih, apa sih tantangan terbesar dalam mengelola antara karir yang sibuk dan tanggung jawabnya di keluarga, Mbak Mami Melody ini? Tantangannya sebenarnya lebih kepada mengatur emosional. Kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri ya, kalau misalnya kita kerja di kantor, kita habis kerja dari luar, terus kita ketemu anak, ketemu suami, kadang-kadang masih ada emosi yang sebenarnya belum terlampiaskan di luar, itu tuh akhirnya kebawa masuk ke rumah. Dan itu kadang-kadang pelampiasan mungkin ke anak, kita mungkin marah-marahnya ke anak, marah-marahnya ke suami, itu tuh yang sebenarnya yang paling agak susah untuk ngaturnya. Terus ada sesuatu yang hilang dari diri kita adalah tidak adanya jam tidur yang benar-benar berkualitas. Kalau saya pribadi sih, karena saya harus ngurusin anak saya udah bangun jam 4 pagi. Biasa tidur karena harus lembur urusan kantor, urusan dosen, kadang-kadang tidur jam 11, jam 12. Jadi waktu tidur yang benar-benar cuma 4 jam doang. Nah, kayaknya aduh masih pengen tidur kalau pagi, udah harus bangun. Tapi ya dijalani ya. Karena dijalani itu kita lebih enjoy, lebih banyak bersyukur sebenarnya. Gitu sih. Nih dari Mami Melody sendiri, pernah nggak sih pasangan suami atau anak tiba-tiba ngomel, Mama nggak usah nggak usah kerja lagi deh. Adakah strategi atau tipsnya dari Mami Melody ini supaya karir itu, pekerjaan itu tidak mengganggu kualitas me time dengan keluarga? Sebenarnya kalau ada protes atau enggak sering banget yang kayak aduh mami kok kerja terus ya. Anak saya yang kayak mami kok kerja terus nggak libur-libur, yang kayak saya tuh langsung kayak jelek banget gitu. Oh berarti memang anak saya sudah mulai ngerasa saya kurang perhatian nih sama anak saya. Mungkin waktu quality time-nya tadi seperti aku bilang agak kurang gitu kan. Makanya biasanya
Sabtu atau Minggu yang benar-benar saya nggak office hour nih di radio gitu kan, di Radio Venus, saya itu biasanya nyempetin waktu jalan sama suami, jalan sama anak gitu kan. Atau kalau tidak, anak saya yang saya bawa. Kalau misalnya hari Minggu itu kan biasanya saya ada job MC kan, biasa saya ngebawa anak saya supaya saya kerja tapi masih ngelihat anak saya ada di dekat saya gitu kan. Dan memang ini sampai umur saya, anak saya 8 tahun, itu dari umur 3 bulan bahkan, dia tuh udah saya bawa ke kantor. Udah saya bawa ke kantor karena memang kita nggak ada yang jagain gitu kan. Di rumah tuh hanya ada omanya aja, ibu saya yang biasa ngejagain dia. Tapi kalau misalnya omanya lagi ada kerjaan atau apa, saya yang harus jagain anak saya gitu. Jadi mobil saya itu dijadiin sebagai rumah keduanya karena emang dia bener-bener pure dari 3 bulan itu sampai sekarang nih udah kelas 3. Dia tuh memang besarnya itu di jalanan, istilahnya ibu-ibu pekerja, anak-anak itu besar jalanan sebenarnya. Kalau dari suami sendiri sih, kalau protes-protesnya itu pasti ada ya, kayak protes tapi lebih kepada mami jangan terlalu capek, jangan terlalu forsir, takutnya sakit, gitu. Itu pasti ada. Cuman memang saya orangnya memang yang enggak, karena memang dari semenjak selesai kuliah kan langsung kerja ya, nggak ada waktu yang kayak spare time cari kerjaan, lowong setahun 2 tahun itu nggak ada, jadi udah langsung kerja dan sampai detik ini pun nggak pernah cuti lama-lama kecuali cuti melahirkan 3 bulan itu doang. Selebihnya nggak pernah santai, nggak pernah berleha-leha gitu kan. Basicnya kan memang basicnya adalah bekerja keras ya. Wanita karir. Yes, kayak gitu sih sebenarnya. Dari Mami Melody sendiri, kalau dukungan keluarga kan sebelum bersuami nih, punya rumah tangga sendiri, dukungan dari keluarga, teman-teman dan rekan itu untuk mencapai work life balance-nya ini tuh seperti apa? Apakah ada dukungan atau dan bahkan sampai sekarang sudah mempunyai pasangan, bagaimana sih bentuk dukungannya? Kalau bentuk dukungan sih sebenarnya setiap orang tuh setiap dari teman itu beda-beda, keluarga juga beda-beda ya. Lebih kepada kalau misalnya saya agak kesusahan, keteteran atur waktu, seperti misalnya anak saya nggak ada jaga, jadi saya biasa sama suami saya tuh, saya nggak bisa nih, tolong jagain. Saya bilangnya adik ya, anak saya bilang, tolong jagain adik boleh nggak? Jadi dijagain, atau orang tua. Lebih banyaknya dari teman-teman supportnya tuh yang memang benar-benar luar biasa, yang kayak kalau saya misalnya ada job terus saya bawa anak saya bilang saya nggak apa-apa bawa anak saya, ya nggak apa-apa. Bahkan di tempat radio saya pun kadang-kadang anak saya sekarang pulang sekolah memang saya bawa ke kantor kan, karena rumah saya cukup jauh dari kantor, jadi untuk mempersingkat waktu gitu ya, saya minta izin dulu, saya boleh nggak bawa anak saya ke kantor, jadi nggak apa-apa. Jadi sebenarnya nih perempuan-perempuan di luar sana yang memang lagi bekerja, memang tantangan utama kita tuh, apalagi kita udah punya anak ya, tantangan utamanya memang saat anak kita ini memang nggak ada yang jagain, nggak ada yang bantuin kita untuk jaga gitu kan. Mungkin kalau sebagian orang pakai babysitter gitu ya, ada. Tapi saya entah kenapa saya orangnya nggak bisa ngelepasin anak saya, tidak ada keluarga yang lihat gitu. Meskipun dia ada di rumah kan nggak ada siapa-siapa gitu kan. Itu yang saya takutin terjadi. Kita kan nggak tahu ya hal-hal yang kita tidak inginkan. Makanya saya bilang, mending biarin deh, bahasanya biarin saya yang rempong jadi ibunya, bawa anak saya kesana kemari, tetapi anak saya masih dalam pandangan mata saya gitu, masih saya lihat. Dukungan-dukungan yang lain sebenarnya banyak ya, support-support yang lain, kayak misalnya nggak apa-apa anaknya dibawa aja bu, kalau saya lagi kerja atau apa, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi itu tuh yang bikin saya jadi tambah semangat, oh anak saya juga diterima gitu kan. Saya kerja tapi anak saya tetap dalam pengawasan, nggak ada yang ganggu atau apa. Itu sih lebih kepada itu supportnya. Nah, tadi Mami Melody nih singgung nih terkait seberapa capeknya dari pekerja terus ke rumah, lampiaskan ke anak. Bagaimana sih dari Mami Melody sendiri untuk menjaga kesehatan mentalnya, emosinya agar dalam menyeimbangkan antara karir dan di keluarga? Kan itu sulit nih, apalagi sekarang bener. Isu kesehatan mental. Yes, mental health ya menurut Gen Z zaman sekarang. Jadi itu benar banget sih, kalau mental tuh apalagi kita ya harus benar-benar dijaga. Sebenarnya kalau kita nggak ada support, apalagi support dari suami nih, kan banyak tuh ya, mohon maaf nih di luar sana banyak sebenarnya suami-suami yang tidak mengizinkan istrinya itu bekerja. Ya, banyak. Bahkan ada suami mungkin yang istrinya bekerja tapi yang kayak dia nggak support gitu, yang kayak
nggak ada dukungan sama sekali dari si suami. Nah ini tuh kadang-kadang yang bikin kita juga jadi istri tuh yang kayak, ini gimana sih, saya serba salah, mau kerja salah, nggak kerja juga Persis. salah gitu kan. Tetapi ini karena memang dukungan suami yang benar-benar nggak apa-apa kerja gitu kan. Eh, yang pasti mental health ini sebenarnya dari pasangan juga sih. Karena kalau pasangan mendukung, kita benar-benar bisa ngejaga mental kita dengan baik. Yang kedua adalah saya bekerjanya itu di industri radio ya. Ya. Saya kan di Radio Venus. Jadi di radio itu tuh asik kerjaannya. Saya bahkan tahun ini sudah 12 tahun kerja di radio. Jadi itu Wah, bukan waktu yang sebentar singkat ya. ya. 12 tahun 12 tahun. nggak kerasa ya. Karena dibawa enjoy. Kita kalau di radio itu kan lebih banyak entertainment, lebih banyak hiburan. Jadi kerjaannya lebih santai, lebih nyaman. Santai tapi tetap ada seriusnya juga. Makanya bertahannya cukup 12 tahun ya, cukup lama. Jadi menurut saya dari kebiasaan-kebiasaan kayak kita ajak enjoy diri kita, itu tuh bisa bikin kita mentalnya baik-baik saja. Terus teman-teman yang perempuan rajin-rajin berolahraga. Emosinya bisa tersalurkan di olahraga sebenarnya. Lebih bisa mengatur emosinya di olahraga. Saya pun pagi misalnya kerja office hour dari jam 8 sampai jam 4 sore, kadang-kadang ada job MC setelah itu, tapi masih bisa sempetin olahraga. Karena di samping kita jaga kesehatan mental kita tuh dari olahraga juga penting sebenarnya. Itu sebenarnya ya. Oh ya, ini nih ya, harus banyak belajar nih dari Jadi perempuan-perempuan lainnya. Anak-anak muda itu kayak dikit-dikit kalau misalnya udah kena kayak misalnya teguran atau apa, memang kita pasti yang kayak rasanya aduh sakit banget sih, yang kayak besok udah nggak mau kerja. Kalian harus ngebayangin saya 12 tahun bekerja, itu tuh pasti yang kayak udah pernah dimarahin udah pernah ngajuin surat resign jadi sebenarnya pintar-pintar dari diri kita sih sebenarnya ngatur mental health-nya kita sendiri. Iya, apalagi Gensin ya Kak. Iya, apa-apa mental health. Apa-apa mental health, jangan cepat putus asa lah sebenarnya ya. Kalau misalnya hari ini kita gagal, itu dijadikan pelajaran. Ini saya gagalnya di sini, besok jangan gagal lagi dong di situ. Jadi at least belajar banyak lah dari kesalahan. Nah, nih terakhir nih Mami Maleni, ada nggak sih saran untuk perempuan-perempuan muda nih khususnya yang lagi berjuang menyimbangkan antara karir dan keluarganya, apalagi nih baru keluarga baru nih, pengantin baru dan dia juga berkarir, apa sih sarannya? Saran saya sebenarnya jangan pernah mengikuti ekspektasi orang lain. Itu sebenarnya. Kenapa? Karena kadang-kadang gini nih, kita udah nikah nih kan, terus ditanyain sama orang sekitar, kapan punya anak? Terus sebenarnya kita tuh belum sanggup punya anak, tapi karena kita dengerin orang, ya aku harus punya anak nih. Oke, udah punya anak nih, udah punya anak 1. Ditanyain lagi sama keluarga, kapan punya anak 2? Padahal sebenarnya belum siap, gitu ya. Ini pun juga jadi kebanyakan pertanyaan ke saya, kok anaknya cuma 1? Ya, kebanyakan anaknya, itu Melody udah mau adik loh. Kok anaknya cuma 1? Hello, yang membesarkan dia itu bukan kamu, yang ngerasain bukan kamu gitu kan. Jadi sekali lagi ini buat perempuan, jangan memenuhi ekspektasi orang lain. Jadi kalau misalnya kamu nggak milih untuk bekerja, pengen jadi ibu rumah tangga, takutnya kok mohon maaf nih ya, kok sekolahnya S1 kok baliknya jadi ibu rumah tangga. Guys, kita sekolah tinggi-tinggi sebenarnya kalau jadi ibu rumah tangga aja juga nggak apa-apa loh, karena itu bekal kita buat anak kita juga nantinya. Jadi bukan, sekali lagi bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Terus ada juga mungkin orang-orang yang bilang, aduh saya mau pengen bekerja sih, saya pengen gini. Sebelum kamu memutuskan untuk bekerja, kamu harus siap untuk kehilangan beberapa hal. Mungkin kehilangan quality time dengan pasangan, dengan anak, atau mungkin memang kamu akan kurang bergaul dengan teman-teman kamu, itu kamu harus terima. Karena memang ada, mungkin Tuhan kasih kamu hal yang lebih indah, tetapi kamu akan kehilangan hal lain. Jadi sekali lagi, kalau pesan saya, jangan pernah mau memenuhi ekspektasi orang lain. Kamu S2, kamu harus kerja gini, nggak usah. Yang penting kamu nyaman jalaninnya, kamu enjoy, kamu bisa memenuhi harapan-harapan kamu sebenarnya. Itu yang paling penting, daripada kamu harus mendengarkan omongan-omongan orang, kamu harus begini, sudah kuliah kamu harus cepat-cepat menikah, kamu harus punya anak. Aduh, jangan dulu kalau misalnya sama sekali kamu belum siap.
Gitu. Tergantung kesiapannya. Tergantung kesiapan kamu. Takutnya kamu nggak siap, mental health yang terganggu kan. Nah, itu teman-teman semua kisah inspirasi nih dari Mami Melody. Benar. Terima kasih banyak Mami Melody. Thank you, Afi. Nah, untuk hari ini bagaimana guys? Sangat asik kan, menarik. Untuk kali ini itu sekian dulu. Nantikan podcast kami selanjutnya di Inspirasi Perempuan Indonesia Timur. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan nantikan podcast kami selanjutnya. Bye-bye. Makasih Mami Melody. Makasih.